Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Bu. Pak, iya, silakan masuk. Duduk dulu, monggo. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, gimana kabarnya Pak Tia? Bu Lucy? Alhamdulillah saya penasaran ya sama hasilnya gimana ya kalau udah keluar ya Bu. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mungkin Mbak Lia ada masalah hari ini? Kak, gimana Ibu? Ini ya. Semalam bersatu ibu enggak? Enggak Bu, ini kemarin ngobrol juga sama Ibu tentang yang ini lukanya. Perutnya masih sakit ya? Iya. Ya, oh, gitu. Kemarin tuh semalaman nggak bisa tidur, entah deg-degan gua hasilnya atau memang masih sakit, semua jadi satu ya. Nurse. Ya, baik. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, saya perkenalkan, saya Nadine, perawat yang akan memimpin jenazah pertemuan hari ini. Dokter Arum sudah datang, beliau dokter yang merawat Pak Lia, gitu ya Pak Arum ya. Dan Ibu Lucy, Pak Lia, nanti pertemuan ini memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Pak Lia, kuat untuk duduk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Gimana Dek? Iya Bu. Tapi kalau ini kalau nggak kuat bilang ya. Iya Bu. Ya, nanti kalau misal di tengah-tengah pertemuan ini kok Mbak Lia sakit atau gemeteran atau Pokoknya bilang aja ya. bilang ya. Iya. Oh. Baik. Ya, baiklah. Monggo Dokter Arum bisa disampaikan tentang hasil yang sudah ada kepada Ibu Lucy dan Mbak Lia. Ya, baik. Ibu sih, Mbak Dia ini kemarin kan kita sudah melakukan biopsi. Jadi hasil biopsi seminggu yang lalu ini sudah keluar. Kami harus menyampaikan apapun hasilnya. Oke, jadi ini memang hasilnya kurang diharapkan, tapi tidak perlu khawatir. Sabar ya, Nak, ya. Kondisi ini apa namanya dari hasil biopsi kemarin Mbak Lia diagnosa kanker usus. Oke ya Dok ya. Ya Allah, Dok, saya masih muda ya, Dok. Sabar ya. Sabar. Ini saya jelaskan dulu. Ini kan sudah dibuat kantong buatan ya kemarin ya sekalian biopsi. Nanti akan ada tahapan-tahapan terapi yang akan dilalui. Salah satunya adalah kemo dan sinar. Tidak usah khawatir, untuk kesehatan kita di sini sudah mumpuni. Jadi nanti Mbak Lia akan melakukan beberapa tahap seperti kemo dan sinar. Untuk itu nanti akan kita rujuk ke bagian yang menangani. Untuk hal-hal seperti perawatan untuk kantongnya itu, insya Allah itu akan bisa dilakukan. Nanti akan dijelaskan oleh perawat untuk perawatan kantongnya. Mbak Lia tidak perlu khawatir. Nanti Mbak Lia bisa mengganti sendiri kantongnya itu, tidak perlu minder atau gimana. Nanti akan ada edukasi dari perawat untuk perawatan kantong kolostomnya itu. Ya banget ada saya Dok. Sabar ya Ibu Lucy ya, Mbak Lia yang kuat. Jadi tadi sudah diterangkan sama Dokter Arum tentang kondisi hasil yang sudah biopsi kemarin 1,5 Mbak Lia harus ada tindakan operasi lagi ya dokter ya. Ya, tindakan operasi lagi nanti itu anus buatan di perut gitu ya, kantong pembuangan di situ. Nanti ada yang perlu ditanyakan mungkin Bu Lucy atau Mbak Lia? Nanti gimana ya Dok untuk kantongnya? Saya kan masih sekolah Dok, masih terlihat begitu gimana Dok? Saya cukup malu nanti. Nanti ada kantongnya itu nanti nggak akan terlihat, jadi nanti akan diberikan kantongnya itu nanti bisa diganti sendiri oleh Mbak Lia. Apa nanti gantinya sakit ya Dok? Enggak, itu hanya kayak plester gitu loh Mbak, nanti ditempel di lubang yang ada di perut, yang lubang buatan itu nanti akan ditempel di situ. Jadi Mbak Lia nggak perlu khawatir. Nanti akan dijelaskan oleh perawat. Ini anak saya kan masih muda, masa depannya masih panjang. Terus kalau divonis keadaan seperti itu, ini kira-kira kedepannya bagaimana ya? Jadi gini Bu Lucy, nanti kan setelah melalui tahap-tahap kemoterapi, tahap-tahap sinar, nanti kalau memang hasilnya membaik, nanti akan bisa ditutup lagi lubangnya itu. Kita berharap karena Mbak Lia masih muda, pengobatan akan berjalan lebih baik. Nanti tinggal support-support seperti makanan-makanan yang
bisa mendukung pengobatan tinggi protein seperti itu nanti bisa dilakukan. Jadi tidak perlu pesimis karena Mbak masih muda, insya Allah nanti pengobatan akan berjalan. Kita berharapnya berjalan dengan lancar. Tetap semangat ya. Jadi nanti yang disampaikan Dr. Arum, Ibu Rusi dengan Mbak Lia akan kami mintain tanda tangan persetujuan untuk tindakan operasi selanjutnya. Terus setelah operasi nanti, insya Allah kita dari perawat akan membantu Ibu dan Mbak Lia untuk cara perawatan mukanya seperti apa, cara mengganti kolostomi backnya bagaimana. Nanti ada juga sekarang sudah ditemukan teknologi untuk kantongnya sudah tidak seperti dulu harus setiap hari nanti. Jadi Mbak Lia bisa pakai kantong itu nanti pas jam istirahat kalau kantongnya sudah terisi bisa kembali lagi untuk dibersihkan. Jadi insya Allah aman untuk aktivitas, tidak perlu berkecil hati, tetap semangat untuk belajar ya Mbak Lia, Mbak Lia masih muda. Begitu nih Bu Lucy, ada pertanyaan lagi? Ini kalau untuk melakukan tindakannya apa sesegera mungkin, karena anak ini kan juga masih kemarin kan sudah izin kuliahnya izin beberapa hari, ini harus segera atau bagaimana, atau bisa direncanakan segera atau harus besok atau bagaimana, saya belum paham. Iya, Bu Lucy. Jadi kita memang akan merencanakan segera mungkin akan dijadwalkan 2-3 hari lagi. Kita akan adakan pemeriksaan lab dulu untuk persiapan preoperasi seperti itu. Nanti bisa minta ke perawat ya benar nih nanti ada surat izin dari rumah sakit. Seperti itu. Sebelum melakukan tindakan operasi kita juga membutuhkan inform konsen persetujuan tindakan. Jadi Bu Lucy, Mbak Lia, apakah setuju dengan tindakan yang akan kita lakukan? Ikut aja Bu, sembuhkan ya Dok ya. Insya Allah, kesembuhan itu dari Allah, jadi kita hanya ikhtiar. Ini gimana ya, saya tuh berkata gimana, sakitnya kok seperti ini. Tidak apa-apa Bu Lucy, insya Allah kita ikhtiar yang terbaik untuk Mbak Lia. Kita tidak menginginkan kanker itu menyebarkan dan Mbak Lia masih punya masa depan yang masih panjang. Terus untuk ini berarti nanti ususnya gimana, dikeluarin atau gimana? Kok saya tadi dengan kantong-kantong itu gimana? Ya, jadi nanti dibuatkan anus buatan di perut karena ada kesumbatan di usus bagian bawah. Jadi makanya Mbak Lia kan kemarin keluhannya tidak bisa THP. Jadi nanti kita buatkan anus buatan di perut. Makanya itu nanti ada kantong untuk menampung kotoran yang ada di situ. Dan itu bisa diganti sendiri, tidak harus berusia mengganti. Tapi Mbak Lia nanti bisa mengganti sendiri. Mudah kok. Nanti akan diajari setelah dilakukan operasinya berjalan lancar. Nanti akan terapkan operasi. Seperti itu ya. Setuju ya? Ngantuk ya? Bismillah ya, berikan siapkan ya. Mbak Lia tetap semangat ya, hidupnya masih panjang, insya Allah masa depannya masih panjang. Semoga ini menjadi ikhtiar kita, sama tidak lupa berdoa kepada Allah bahwa sakit itu yang memberikan Allah, yang menyembuhkan Allah. Itu ya Mbak Lia ya, solusi. Jadi kita tetap semangat, kita dari rumah sakit mengusahakan yang terbaik untuk Mbak Lia. Apapun itu sebagai bentuk usaha ikhtiar kita, dan kita tidak lupa harus senantiasa semangat, tetap semangat dan berdoa terus. Ini pertemuan hari ini cukup. Mantap ya Nak? Iya Bu. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga pertemuan ini membuat titik terang bagi kita semua tentang sakitnya Mbak Lia dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Tetap semangat ya Mbak Lia. Matur nuwun Ibu Lucy, Mbak Lia, Dr. Arum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo bisa ambil ke ruangan. Semangat ya Mbak Lia ya. Semangat ya. Semangat ya Mbak Lia.